Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam serta kesempatan pada kita untuk terus menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sosok pendidik sejati, guru besar umat manusia yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya ilmu dan peradaban. Perkenalkan, nama saya Lulu Khalifatur Rofiah, mahasiswa dari program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kajian dalam bentuk video presentasi dengan tema perkembangan sejarah pendidikan Islam dari masa Nabi hingga era modern serta relevansinya bagi dunia pendidikan saat ini. Tema ini saya pilih karena saya merasa penting untuk memahami akar sejarah pendidikan Islam. Kalau kita tidak memahami sejarahnya, kita akan mudah kehilangan arah, bahkan bisa saja ikut sistem pendidikan modern yang kehilangan nilai spiritual dan moral. Pendidikan Islam itu bukan sekedar mengajarkan ilmu agama, tapi juga mengajarkan makna hidup, etika, dan adab. Dan lewat sejarah, kita bisa melihat bagaimana pendidikan Islam dulu bisa membentuk manusia-manusia hebat yang mampu menaklukkan dunia dengan ilmu dan akhlak. Baik, selanjutnya yaitu pengertian dan hakikat sejarah pendidikan Islam. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita tuh perlu tahu dulu makna dasar dari istilah sejarah pendidikan Islam. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab historik yang berarti waktu atau catatan kejadian masa lalu. Sedangkan pendidikan Islam adalah proses pengajaran dan pembinaan manusia agar beriman, berilmu, dan berakhlak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi, sejarah pendidikan Islam itu berarti perjalanan panjang proses pembinaan manusia dalam bingkai Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Menurut Dr. Zakiyah Darajat, sejarah pendidikan Islam mencakup 4 hal penting, yaitu yang pertama ada perkembangan lembaga pendidikan Islam, yang kedua ada isi atau kurikulum yang diajarkan, yang ketiga ada metode dan sistem pembelajaran, dan yang terakhir ada peran tokoh-tokoh yang berkontribusi terhadap perkembangan pendidikan. Sedangkan ada juga nih menurut Profesor Mahmud Yunus, yaitu sejarah pendidikan Islam itu adalah catatan tentang perjuangan umat Islam dalam membangun sistem ilmu dan moral yang berlandaskan wahyu. Artinya, pendidikan Islam bukan hasil budaya semata, tapi juga berakar pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Baik, selanjutnya ada tujuan dan pentingnya mempelajari sejarah pendidikan Islam. Kalau ditanya, kenapa sih kita harus belajar sejarah pendidikan Islam? Kadang kan ada ini ya, orang yang nanya kayak gitu ya. Terus jadi jawabannya tuh bukan hanya karena kewajiban akademik, tapi juga karena sejarah itu adalah cerminan. Dari cermin itu, kita bisa melihat siapa kita
dari mana asal nilai-nilai pendidikan kita dan mau dibawa kemana pendidikan Islam ke depan. Jadi, ada beberapa tujuan penting mengapa kita harus mempelajari sejarah pendidikan Islam. Yang pertama yaitu menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan Islam. Umat Islam dulu bukan hanya menguasai agama, tapi juga sains, filsafat, matematika, dan kedokteran. Ini tuh bukti bahwa Islam mendorong umatnya untuk berpikir luas dan maju. Yang kedua, ada mengambil pelajaran dari keberhasilan dan kegagalan masa lalu. Dari sejarah tuh kita belajar kapan umat Islam maju, kapan mereka mundur, dan apa saja penyebabnya. Yang ketiga yaitu menjadi dasar untuk membangun sistem pendidikan yang relevan. Jadi tuh dengan memahami sejarah kita tahu mana nilai lama yang masih bisa diterapkan dan mana yang perlu diperbarui. Yang keempat, ada meneladani semangat ulama terdahulu. Jadi mereka belajar bukan untuk nilai atau ijazah, tapi karena cinta ilmu. Bayangin aja nih, Imam Syafi'i rela menghafal kitab ratusan halaman di usia belasan tahun tanpa alat tulis yang lengkap. Yang terakhir, ada meningkatkan motivasi belajar. Kalau kita tahu nih betapa kerasnya perjuangan ilmuwan Islam, jadi harusnya kita lebih semangat belajar. Sekarang kita kan udah belajar, udah pakai HP, laptop, internet, tapi semangatnya malah sering kalah sama orang dulu. Baik, selanjutnya yaitu perkembangan pendidikan Islam dari masa ke masa. A. Masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada tahun 610 sampai 632 Masehi. Awal pendidikan Islam dimulai dengan wahyu pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi ayat ini tuh menegaskan bahwa Islam adalah agama ilmu dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pendidik pertama. Metode pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencakup satu, yaitu keteladanan atau uswah hasanah. Beliau mengajarkan lewat tindakan nyata. Yang kedua yaitu dialog dan tanya jawab. Yang ketiga praktik langsung. Dan yang terakhir yaitu motivasi dan nasihat. Lembaga pendidikan waktu itu adalah Dar al-Arqam, rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam di Makkah, tempat para sahabat belajar Islam secara sembunyi-sembunyi. Setelah hijrah ke Madinah, pendidikan berpusat di Masjid Nabawi. Di sana ada suffah, tempat tinggal dan belajar para sahabat miskin. Materi pendidikan yaitu ada tauhid, akhlak, ibadah, Al-Quran, dan dasar sosial. Dari sistem ini lahir generasi sahabat yang bukan hanya alim, tapi juga berakhlak, pemberani, dan berjiwa pemimpin. A few moments later. Baik, selanjutnya ada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu tahun 632 sampai 661 Masehi. Jadi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, para khalifah melanjutkan pendidikan. Ada Khalifah Abu Bakar yang fokus pada pelestarian Al-Quran. Ada juga Khalifah Utsman bin Affan yang mengkodifikasi mushaf menjadi satu versi. Khalifah Umar bin Khattab mendirikan pusat-pusat pendidikan di kota besar Islam. Metode belajar tetap di masjid, yaitu dengan melalui halaqah-halaqah ilmu. Lahir guru-guru besar seperti Abdullah bin Mas'ud, Aisyah radhiyallahu an, dan Ali bin Abi Thalib yang menjadi sumber rujukan keilmuan. Baik, selanjutnya ada masa Bani Umayyah, yaitu
tahun 661 sampai 750 Masehi. Jadi pendidikan mulai diformalkan. Muncul sekolah atau kutab dan madrasah pertama. Negara ikut membiayai pendidikan dan bahasa Arab dijadikan bahasa resmi ilmu pengetahuan. Kurikulum berkembang, ada ilmu tafsir, hadis, fikih, sejarah, dan ilmu pendidikan. Pemerintah juga mulai membangun perpustakaan dan mengirim ulama-ulama ke berbagai daerah. Tokoh penting yaitu ada Hasan al-Basri, guru para tabi'in yang mengajarkan nilai zuhud dan moralitas tinggi. Baik, selanjutnya ada masa Abbasiyah, yaitu tahun 750 sampai 1258 Masehi. Inilah masa kejayaan pendidikan Islam. Baghdad menjadi pusat ilmu dunia. Didirikan lembaga besar bernama Bait al-Hikmah. 4 para ilmuwan menerjemahkan karya Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Bidang ilmu berkembang luar biasa. Ilmu agama yaitu seperti tafsir, ada juga hadis, ada fikih, dan akhlak. Ilmu umum yaitu seperti matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan kimia. Tokoh-tokoh besar mulai bermunculan, yaitu ada Al-Kindi, ahli filsuf Islam pertama, ada Al-Khawarizmi, yaitu pencetus aljabar, ada Ibnu Sina yang kita juluki sebagai bapak kedokteran dunia, ada Al-Farabi, yaitu pakar logika dan etika. Selanjutnya ada Al-Ghazali, yaitu pembaharu pendidikan dan moral, ada Ibnu Khaldun, yaitu bapak sosiologi pendidikan. Prinsip mereka yaitu tidak ada perbedaan antara ilmu dunia dan ilmu agama. Jadi semua berasal dari Allah. Baik, selanjutnya ada masa kemunduran, yaitu tahun 1258 sampai 1800 Masehi. Jadi tuh setelah Baghdad jatuh ke Mongol di tahun 1258 Masehi, peradaban Islam mulai menurun. Ilmu pengetahuan stagnan dan pendidikan jadi formalitas. Banyak lembaga pendidikan hancur dan umat Islam terpecah belah secara politik. Namun, semangat pendidikan tidak benar-benar hilang. Masih ada madrasah dan pesantren tradisional yang bertahan di dunia Islam, Timur dan Asia Tenggara. Selanjutnya ada masa pembaruan, yaitu abad ke-19 sampai sekarang. Bangsa Barat maju karena meniru sistem pendidikan Islam masa Abbasiyah. Ironisnya, dunia Islam sendiri justru tertinggal. Muncullah tokoh-tokoh pembaharu, yaitu ada Jamaluddin Al-Afghani yang menekankan pentingnya kesatuan dan kebangkitan Islam. Ada juga nih Muhammad Abduh, yaitu dia mereformasi pendidikan di Mesir, menggabungkan ilmu agama dan sains. Ada juga Rashid Ridho, yaitu beliau melanjutkan gagasan pembaruan. Di Turki muncullah tokoh seperti Said Nursi yang menulis Risalah Nur, menekankan integrasi iman dan ilmu. Gerakan ini menginspirasi pembaruan pendidikan Islam di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Baik, selanjutnya pendidikan Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan, dakwah, dan pernikahan. Ulama dan pedagang Arab serta Gujarat menyebarkan Islam dengan cara yang damai. Sarana utama penyebarannya yaitu pendidikan.
Lembaga pertamanya tuh ada surau atau langgar dan pesantren. Pesantren menjadi cikal bakal pendidikan Islam di Nusantara. Ciri khas pesantren yaitu ada kiai sebagai pendidik utama, ada santri tinggal di asrama, masjid sebagai pusat kegiatan, pengajian, dan ada juga pengajian kitab kuning. Pesantren bukan hanya lembaga agama, tapi juga tempat kaderisasi ulama dan pejuang bangsa. Ada tokoh-tokoh pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau itu mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912. Beliau membawa sistem pendidikan modern dengan kurikulum agama dan juga ilmu umum. Yang kedua, ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, yaitu pendiri NU atau Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Beliau juga adalah penulis adab Al-Alim wal Muta'alim, menekankan etika belajar dan mengajar. Yang ketiga, ada juga Rahmah El-Yunusyah, yaitu pelopor pendidikan perempuan Islam. Beliau mendirikan Diniyah Putri. Yang keempat, ada Buya Hamka, yaitu tokoh modern yang menekankan pentingnya ilmu dan akhlak. Yang terakhir ada Kiai Haji Zainul Arifin dan Kiai Haji Imam Yarkashi Gontor. Beliau menciptakan model pesantren modern. Selanjutnya yaitu relevansi pendidikan Islam di era modern. Nilai-nilai pendidikan Islam masih sangat relevan, yaitu ada tauhid sebagai dasar ilmu, ada juga keseimbangan dunia dan akhirat, terus akhlak sebagai fondasi karakter, ada juga guru sebagai teladan moral, dan terakhir yaitu belajar sepanjang hayat. Selanjutnya ada relevansi pendidikan Islam di era modern. Nilai-nilai pendidikan Islam masih sangat relevan. Yaitu ada tauhid sebagai dasar ilmu, keseimbangan dunia dan akhirat. Selanjutnya ada akhlak sebagai fondasi karakter, ada juga guru sebagai teladan moral. Yang terakhir ada belajar sepanjang hayat. Islam mendorong inovasi dan adaptasi, bukan menolak kemajuan. Teknologi bisa jadi sarana dakwah dan pembelajaran selama digunakan dengan niat baik. Yang terakhir ada tantangan pendidikan Islam saat ini. Beberapa tantangan yang dihadapi yaitu yang pertama, krisis moral di kalangan generasi muda. Kedua yaitu kurangnya integrasi antara ilmu, agama, dan sains. Yang ketiga, minimnya keteladanan guru. Yang keempat yaitu pengaruh budaya barat dan hedonisme. Yang kelima, teknologi yang disalahgunakan. Solusinya adalah kita kembali ke nilai-nilai pendidikan Islam, yaitu seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan adab. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan penutup. Kalau kita menengok ke belakang dari masa Rasulullah SAW hingga masa modern, satu hal yang tidak pernah berubah dalam sejarah pendidikan Islam adalah semangat menuntut ilmu karena Allah. Ilmu bukan sekedar alat mencari pekerjaan, bukan pula sekedar gelar, tetapi jembatan menuju kemuliaan dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Sejarah telah menunjukkan kepada kita bahwa kemajuan umat Islam di masa lalu lahir dari kecintaan terhadap ilmu dan nilai-nilai iman. Para ulama dan ilmuwan terdahulu tidak hanya berilmu luas, tapi juga memiliki akhlak yang luhur dan jiwa mereka yang ikhlas. Mereka tidak hanya belajar untuk dunia, tetapi
dunia justru tunduk di bawah ilmu mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai semuanya dengan ayat Iqra, yang artinya bacalah. Dari satu kata itu lahir peradaban yang menguasai ilmu kedokteran, matematika, filsafat, astronomi hingga sastra. Lalu pada masa Bani Abbasiyah, umat Islam mencapai puncak kejayaan karena pendidikan tidak hanya mencetak ulama, tetapi juga pemikiran dan penemu. Namun, ketika ilmu mulai dipisahkan dari akhlak, ketika pendidikan hanya mengejar status tanpa diniatkan ibadah, disitulah kemunduran dimulai. Dunia Islam mulai tertinggal dan nilai spiritual mulai memudar. Inilah pelajaran terbesar yang harus kita sadari. Maka di era modern ini, tantangan kita bukan hanya sekedar menguasai teknologi, tapi bagaimana memadukan ilmu pengetahuan dengan nilai iman. Kita perlu mencetak generasi yang cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan spiritual. Generasi yang berpikir logis namun berhati lembut, yang mampu bersaing global tapi tetap menjaga adab dan akhlak Islami. Pendidikan Islam hari ini harus mampu menjawab kebutuhan zaman tanpa meninggalkan akar ajarannya. Sekolah, madrasah, dan pesantren perlu terus berinovasi, yaitu dengan menggabungkan metode klasik seperti halakoh dengan pembelajaran digital modern. Tapi yang paling penting, pendidikan harus tetap berlandaskan tauhid, akhlak, dan kemanusiaan. Bagi kita calon pendidik, sejarah ini bukan sekedar catatan masa lalu, tapi amanah besar. Kita adalah penerus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penerus para ulama, penerus para guru bangsa yang menjadikan ilmu sebagai cahaya penerang peradaban. Setiap kali kita mengajar, sebenarnya kita sedang meneruskan misi kenabian. Maka jangan pernah meremehkan profesi pendidik, sebab dari tangan seorang guru lahirlah generasi yang mengubah dunia. Mari kita renungkan sejenak, berapa banyak orang yang ilmunya tinggi tapi kehilangan arah karena tidak berlandaskan iman. Dan berapa banyak orang sederhana yang hidupnya berkah karena ilmu sebagai ibadah. Itulah hakikat pendidikan Islam. Bukan hanya mencerdaskan otak, tetapi juga menuntun hati. Bukan hanya mempersiapkan masa depan di dunia, tetapi juga di akhirat. Sahabat-sahabat seiman, sejarah pendidikan Islam ibarat cermin. Kalau kita mau bercermin dengan jujur, kita tahu bahwa masa depan umat ada di tangan generasi muda yang berilmu dan berakhlak. Kitalah generasi itu. Kitalah penerus yang akan membawa obor ilmu dan iman agar cahaya Islam kembali bersinar. Sebagai mahasiswa Fakultas Agama Islam, kita tidak hanya belajar teori. Kita sedang ditempa untuk menjadi pelita di tengah gelapnya zaman. Ketika banyak orang berorientasi kepada dunia, kita harus tetap berpegang pada nilai langit, yaitu pada akhlak, pada keikhlasan, dan pada kebenaran. Pendidikan Islam tidak boleh berhenti di ruang kelas. Ia harus hadir di rumah, di masyarakat, dan dalam setiap aspek kehidupan. Karena sejatinya setiap tempat adalah sekolah dan setiap pengalaman adalah guru. Maka mari kita terus belajar, bukan karena ingin dianggap pintar, tapi karena kita ingin dekat dengan Allah. Mari kita ajarkan ilmu bukan karena ingin dihormati, tapi karena kita ingin menebar manfaat.
Dan mari kita jadikan setiap langkah menuntut ilmu sebagai amal solih yang mengalir sampai akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang dimudahkan jalannya menuju surga karena ilmu yang bermanfaat. Akhir kata, akhirnya saya ingin menutup dengan pesan sederhana. Didiklah diri kita dengan ilmu, hiasi ilmu dengan adab, dan jadikan adab sebagai jalan menuju keberkahan hidup. Mari kita warisi semangat para ulama terdahulu, yaitu dengan tetap haus ilmu, rendah hati, dan berjuang demi kemajuan umat. Karena dengan pendidikan, kita tidak hanya mencerdaskan bangsa, tapi juga memuliakan agama. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi generasi pendidik yang amanah, sabar, dan penuh kasih sayang. Generasi yang menjadikan ilmu sebagai ibadah dan pengajaran sebagai jalan menuju ridhonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatnya sudah